Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsih, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Agne Lirvi Nurholipah dengan NIM 2206567, Diding Aji Setiabudi dengan NIM 2209212, dan Gina Dwi Arista dengan NIM 2203037. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Landasan Kultural Pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang berada di suatu masyarakat. Pengertian individu dan masyarakat. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk. Sedangkan pengertian masyarakat, menurut M.J. Herskovits, menyatakan masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti suatu cara hidup tertentu. Pengertian landasan kultural pendidikan. Landasan kultural atau budaya dalam proses pendidikan pada peserta didik secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Fungsi landasan kultural dalam pendidikan. Yang pertama, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. 2. Perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. 3. Penyaring, untuk menyaring budaya bangsa ini dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Tujuan landasan kultural dalam pendidikan. Pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya karakter bangsa. 2. Mengembangkan kebiasaan dan berkarakter peserta didik dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan. Hubungan individu harus bersosialisasi dalam masyarakat sehingga melestarikan kebudayaan dan menimbulkan kebudayaan baru yang mencirikan kebudayaan bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan dengan pendidikan, bahwasannya pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri. Fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat. Pertama, fungsi sosialisasi. Kedua, fungsi kontrol sosial. Ketiga, fungsi perubahan sosial. Keempat, fungsi seleksi, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Landasan kultural dalam proses pendidikan peserta didik secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam bersosialisasi di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Yang kedua, pendidikan adalah salah satu upaya dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budaya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dari budaya dan kaidah-kaidah kebudayaannya. Yang ketiga, pendidikan yang tidak dilandasi oleh kultural itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.